Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perikop Injil yang dibacakan tadi adalah cerita tentang Yesus yang berusia 12 tahun yang diasuh oleh kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, dengan penuh tanggung jawab, dan seorang anak remaja yang sedang bertumbuh secara fisik dan rohani. Teks ini merupakan satu-satunya catatan kitab suci tentang kehidupan Yesus antara masa bayi sampai dia memulai pelayanannya. Tanpa teks ini, kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi atau apa yang dilakukan Yesus ketika ia remaja. Penulis Injil Lukas menggambarkan kepada kita bahwa Yesus mengalami pertumbuhan sama seperti anak-anak pada umumnya, sekaligus menegaskan identitas Yesus yang merupakan anak Yusuf dan Maria, dan pada saat yang sama Dia adalah anak Allah, serta mengemukakan bahwa Yesus bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang saleh, keluarga Yusuf dan Maria. Dari apa yang dikisahkan dalam Injil tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita dapat mengatakan bahwa Maria dan Yusuf adalah role models yang unggul. Bahkan mereka adalah penerima-penerima berkat yang luar biasa dari Allah. Tetapi kita juga harus tahu bahwa tidak hanya keluarga kudus yang dinilai amat berharga oleh Allah. Allah juga ingin menawarkan perlindungannya dan berkatnya kepada semua keluarga yang ada di atas bumi ini. Dia mengundang semua keluarga untuk berbalik datang kepadanya agar dapat dibebaskan dari dosa dan diberikan perlindungan agar dapat terlindung, terhindar dari segala yang jahat di dalam dunia ini, khususnya kejahatan yang mengancam kesatuan dan persatuan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Bapak dan Ibu harus senantiasa mengingat ketika Bapak dan Ibu diberkati atau menerima sakramen perkawinan di gereja. Maaf, saya menyapa Bapak dan Ibu karena di sini adalah keluarga, dan kita hari ini merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Bukan berarti tidak menyebut anak juga. Kalau ada dalam keluarga, pasti juga ada anak, ada orang tua, ada bapak dan ibu. Bapak dan ibu harus senantiasa mengingat ketika bapak dan ibu diberkati atau menerima sakramen perkawinan di gereja. Pada waktu itu bapak dan ibu juga dilandasi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dibacakan, direnungkan, dikhotbahkan pada hari pemberkatan perkawinan bapak dan ibu sekalian. Bolehlah sekarang kita sedikit bernostalgia saat-saat indah dan bahagia itu, seraya bertanya pada diri masing-masing, apakah keluargaku sampai saat ini dilandasi pada firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita, terutama keluarga-keluarga.
Keluarga akan menjadi kudus seperti keluarga kudus Nazaret, bukan karena jabatan dan kedudukan, kepandaian dan keterampilan, kekayaan dan kemewahan, tetapi karena dasar dan penghayatan dalam mencari dan menemukan serta menghayati hidup keluarga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Meski keluarga sederhana, hanya tukang kayu, tetapi Yusuf dan Maria memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Kehadiran dan kebersamaan dalam keluarga ditampilkan oleh Maria dan Yusuf dengan bersama-sama mencari Yesus ke Yerusalem, seperti kita dengar dalam Injil tadi. Itu berarti tanggung jawab pendidikan yang harus diemban oleh kedua orang tua. Sokrates, seorang filsuf Yunani, pernah berkata, "Apa gunanya engkau menggali setiap inci tanah untuk menemukan emas di dalamnya, tetapi kehilangan anakmu?" Itu dikatakan seorang filsuf, Sokrates, ribuan tahun yang lalu. Tapi kiranya apa yang dikatakan ini tetap relevan, tetap aktual sampai sekarang. Apa gunanya engkau menggali setiap inci tanah untuk menemukan emas di dalamnya, tetapi kehilangan anakmu? Apa yang mau dikatakan di sini? Warisan penting dan sangat berharga dari orang tua kepada anak-anak adalah sebagai orang beriman tentu saja iman. Dan yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang baik. Iman, teladan hidup, pendidikan yang baik. Bukan emas, bukan uang, atau harta karun melimpah. Harta, uang memang diperlukan dalam hidup. Dan itu bisa kita usahakan. Tetapi iman itulah yang menjamin hidup seseorang selamat atau tidak di dunia dan di akhirat. Jadi ini yang paling penting. Saya mengatakan ini yang paling penting bukan berarti yang lain tidak penting. Jika kita merasa hal itu masih kurang atau malah selama ini kita lalai, jauh dari kata sesuai dengan firman Tuhan, maka sekaranglah saatnya kita memperbaikinya. Termasuk memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam relasi dengan pasangan hidup masing-masing. Dan di atas segalanya, saudara-saudari terkasih, kita harus siap untuk mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang tidak khilaf atau melakukan kesalahan. Maka mengampuni itu sangat penting. Bersikap baik dan murah hati. Dan sebagai orang beriman, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah saling mendoakan satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga kudus Nazaret adalah model keluarga Kristiani.
keluarga yang memiliki iman yang kokoh, keluarga yang mampu mewariskan iman kepada anak-anaknya, keluarga yang merasa membutuhkan dan melaksanakan doa dalam hidup mereka, keluarga yang siap sedia berbagi dalam kelebihan dan kekurangan di antara para anggotanya dan dalam hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya. Semoga kita mampu meneladani keluarga kudus Nazaret yang dengan bijak sanggup membawa setiap peristiwa hidup dalam permenungan diri dan dalam doa, dan yang tetap setia satu terhadap yang lain walau beragam tantangan menerpa hidup dan keluarga. Dan semoga kita mampu meneladaninya, meneladani keluarga kudus dari Nazaret, keluarga Maria, Santo Yusuf, dan bersama Yesus putranya, dan sambil memohon kepada Tuhan agar keluarga-keluarga kita selalu damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin.